Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ganjil kelas 12 TTL 2. Nama saya Kevin Eri Christian, nomor absen 19. Nama saya Muhammad Hasan Tasabila Rosak, absen 23. Nama saya Rifki Martarohim, absen 29. Di sini kita akan membuat video tutorial mengenai analisis sistem distribusi tenaga listrik. Topik 2 dan topik 3 menggunakan software ETAP. Langkah pertama, pastikan Anda sudah menginstal software ETAP. Setelah menginstal, buka ETAP. Setelah ETAP terbuka, klik New pada kanan pojok. Setelah itu tuliskan nama project. Kemudian klik OK. Tulis user information. Dan full name. Kemudian klik OK. Setelah itu klik maximize. Kemudian klik project information. Tuliskan project title. Location. Dan engineer. Klik OK. Tampilan menjadi seperti ini. Kemudian klik power grid satu kali. Setelah itu bus bar. Setelah bus bar, klik winding transformer. Kemudian bus bar lagi. Setelah bus bar, klik lampu load. Setelah itu klik kabel. Bus bar lagi. Transformator. Setelah transformator, klik bus bar lagi. Kemudian klik static load. Klik 2 kali pada power grid. Klik rating. Lalu isi data. Lalu klik OK. Klik 2 winding transformer. Klik rating. Isi data. Klik impedansi. Lalu klik tipikal Z dan S atau R. Lalu klik OK. Klik
data. Lalu klik OK. Klik kabel. Klik library. Pilih tipe. Lalu klik OK. Di transformer. Klik impedance. Klik tipikal Z dan X atau R. Lalu klik OK. Kemudian klik static load. Klik loading. Lalu isi data. Setelah mengisi data, copy. Menjadi 3 rangkaian. Untuk mencari perbedaan luas kabel dan penampang, klik kabel, klik lalu klik OK. Klik kabel 2 kali. Lalu klik OK. Untuk kita akan melakukan simulasi sistem analisis distribusi daya tegangan listrik dengan perbedaan kabel-kabel pada rangkaian 1, 2, dan 3. Klik load flow analysis. Lalu kita klik edit static case. Di sini kita akan menggunakan rated voltage dengan unit kilovolt, operating voltage dengan persen, dan power menggunakan MVA. Lalu setting parameter yang Anda butuhkan. Oke, kalau klik OK. Kemudian langkah pertama adalah klik run load flow. Klik run load flow. Lalu klik pada unit. Dan di sini akan keluar analisis yang dilakukan oleh sistemnya. Kita akan mencocokkan
kita akan mencatat hasil nilai pada busbar 1, 2, 3, dan 4, juga perbedaan rugi-rugi daya yang terjadi akibat panjang kabel yang berbeda dan juga perbedaan luas penampang kabel. Di sini pada rangkaian pertama kita akan menggunakan kabel dengan panjang 1 km dan luas penampang 6 mm. Panjang 1 km dan luas penampang 6 mm kuadrat. Pada tegangan pada busbar pertama 150 kV, saya catat di tabel ini ya. Kemudian busbar kedua 19,73 kV, busbar ketiga 19,719 kV, busbar keempat 0,374 kV. Kemudian daya yang keluar pada busbar pertama adalah 8468 kW. Catat di sini 8468 kW. Kemudian pada busbar kedua 8453 kW. Kemudian catat hasilnya di tabel. Busbar ketiga setelah kabel adalah 10 kW. Ini, dan busbar keempat juga 10 kW. Kemudian kita akan menuju kepada rangkaian yang kedua dengan panjang kabel 40 km dan luas penampang 6 mm kuadrat. Kita catat tegangan dan daya keluar pada busbar. Pada busbar pertama, tegangan yang keluar ada 150 kV, dan pada busbar pertama tegangan yang keluar adalah 150 kV dan daya yang keluar pada busbar adalah 8468 kW. Kemudian pada busbar kedua ini tegangan yang keluar adalah 19,72 dan daya yang keluar pada busbar adalah 8453. Busbar ketiga dan keempat, busbar ketiga memiliki tegangan 19,649 kV dan memiliki daya keluar sebesar 10 kW. Pada busbar keempat memiliki tegangan 0,373 kV dan memiliki daya keluar busbar 10 kW. Kemudian kita akan menuju ke rangkaian ketiga, masih sama pada pengamatan tegangan dan daya pada busbar. Di rangkaian ketiga kita akan menggunakan panjang kabel 40 km dan menggunakan luas penampang 16 mm kuadrat. Tegangan pada busbar pertama di rangkaian ketiga 150 kV. Daya keluar busbarnya 8468 kW. Kemudian pada busbar kedua 19,72 kV tegangannya dan daya keluarnya 8453. Kemudian pada busbar ketiga 19,694 kV dan daya keluar pada busbarnya 10 kW. Pada busbar keempat 0,374 kV tegangannya dan daya keluar pada busbarnya 10 kW. Kemudian kita akan mengamati arus dan luses pada komponen. Di sini kita tekan, lalu kita pindah ke ampere. Sini akan muncul ampernya. Arus primer pada trafo 50 MVA adalah 38,9 ampere. Kemudian pada lampu load adalah 291,1 ampere. Pada kabel 0,3. Pada trafo 200
200 kVA 0,3 dan pada static load 15 ampere. Untuk mencari losses kita akan melanjutkan ke rangkaian kedua. Pada pengamatan arus terlebih dahulu, kita akan selesaikan semua pengamatan arus terlebih dahulu, baru kita akan mencari lossesnya. Di sini arus primer pada trafo 50 MVA 38,9 pada rangkaian kedua. Lampat loadnya 291,1, kemudian kabelnya 0,3 dan trafo 200 kVA nya 0,3 ampere juga. Pada static loadnya 14,9 ampere. Pada rangkaian ketiga, arus pada trafo 50 MVA 38,9, lampat loadnya 291,1, pada kabelnya 0,3 ampere dan pada trafo 200 kVA nya 0,3 ampere juga. Pada lampat loadnya 14,9 ampere. Kemudian kita akan mencari losses. Kita akan mengklik load flow result analyzer. Kita klik yang project, kita klik branch result dan KB losses. Yang lainnya boleh gak dicentang. Pada trafo 50 MVA memiliki proses sebesar 5,659 kW atau sekitar 5,7 kW. Kita catat hasilnya. Kemudian kabel yang pertama lossesnya sebesar 0,001 kW. Kemudian pada trafo 200 kVA itu 0,011 kW losses atau rugi daya yang terjadi. Itu pada rangkaian yang pertama. Kemudian kita akan lanjut ke rangkaian yang kedua. Losses pada trafo 50 MVA sama 5,659 atau 5,7 kW. Kemudian kabelnya di sini ada perbedaan 0,035 kW. Dengan perbedaannya di sini panjang kabelnya. Yang rangkaian pertama hanya 1 km, dengan rangkaian kedua 40 km. Jadi kenaikan rugi daya sebesar 0,035 kW. Dan trafo 200 kVA nya tetap sama di 0,011 kW. Kemudian pada losses yang terjadi pada rangkaian ketiga, trafo 50 MVA lossesnya 5,659 kW atau 5,7 kW. Kemudian kabelnya ini terjadi penurunan dibandingkan dengan rangkaian yang kedua, karena di sini kita menggunakan kabel dengan luas penampang 16 mm². Di sini lossesnya daya yang terjadi adalah 0,013 kW. Kemudian pada trafo 200 kVA nya 0,011 kW. Selain di sini kita juga bisa mencari pada etap dengan klik yang di sini kita mencari losses. Lalu kita klik report manager. Kita tunggu sebentar. Buka. Di sini rugi-rugi yang terjadi. Di sini 0,0 karena kurang ini ya, apa namanya? Rugi-rugi daya yang terjadi kurang. Di hasilnya ini terlalu kurang merinci. Makanya saya tadi menggunakan load flow result analyzer. Ini branch losses summary report 5,7 yang di bawah 0,085
belakangnya itu masih diabaikan. Untuk mencari bus loading atau daya semu, daya aktif dan daya reaktifnya, kita klik bus loading lalu klik report manager. Ini adalah daya aktifnya, ini daya reaktif, dan ini adalah daya semuanya. Sekian video analisis dan pencatatan hasil pada topik 2. Semoga dengan ini kita memahami bagaimana pengaruh dari panjang dan perbedaan luas penambang kabel sangat mempengaruhi terhadap rugi-rugi daya yang terjadi. Tulis file, tulis numbernya, username dan full name, kemudian klik project, klik OK. Kemudian project standar, rubah standar menjadi ANSI, unit system dirubah menjadi English, data format menjadi USM. Klik OK. Kemudian klik power grid, HVCB, kemudian busbar, setelah busbar klik winding transformer, setelah winding transformer klik HVCB lagi, setelah HVCB klik busbar, setelah busbar klik HVCB, setelah itu kabel, setelah kabel busbar, dan yang terakhir static load.
Klik 2 kali pada power grid untuk mengisi sumber tegangan. Klik rating, kemudian isi data, lalu klik OK. Kemudian klik 2 kali pada winding transformer step down. Lalu klik rating, isi data, klik impedensi, lalu klik typical Z dan SR, kemudian klik OK. Klik 2 kali pada kabel, ganti panjang kabel, klik impedensi, lalu klik OK. Klik 2 kali pada static load, klik loading, lalu isikan data. Lalu klik OK. Analisis distribusi tenaga listrik menggunakan software etap. Kita klik load flow analysis, kemudian klik edit study case. Di sini saya menggunakan rated volt dengan unit kilovolt dan operating voltage menggunakan persen dan power menggunakan megavolt ampere. Sesuaikan parameter yang Anda butuhkan di sini. Kemudian klik OK. Lalu kita klik run load flow. Ini akan muncul seperti ini. Kalau kita klik unit show, setelah kita klik unit show, kemudian kita akan mencatat nilai hasil yang pertama. Di sini yang pertama ditanyakan adalah jatuh tegangan. Jatuh tegangan kita dapat mencari dengan klik closest. Ini ya. Proses lalu klik report manager. Di sini drop voltage-nya sebesar 1,11 atau 1,11%. Kemudian pada hitungan kita menghitung dengan hasil 1,121. Ada rugi-rugi daya saluran atau rugi-rugi daya aktif yang ada di software etap adalah 49,1 kW. Dan pada hitungan kita menghitung dengan hitungan manual menghasilkan rugi-rugi daya aktif sebesar 50,531 kW. Kemudian pada rugi-rugi daya reaktifnya di software etap menghasilkan nilai 44,6 kV, menghasilkan nilai rugi daya sebesar 44,6 kVAR. Di sini 44,6 kVAR. Ketika kita menghitung menggunakan perhitungan manual, kita menghasilkan nilai sebesar 45,937 kVAR. Kemudian untuk mencari total beban, kita klik di bus loading, lalu klik report manager. Kita menggunakan software etap, di sini menghasilkan total daya aktif sebesar 4,709 MW dan total daya reaktifnya sebesar 3,532 mVAR. Daya semu yang dianalisis di software ini 5,886 MVA atau megavolt ampere.
Kemudian ketika kita menghasilkan daya aktif sebesar 4,844 MW, daya reaktif sebesar 3,633 MVAR, dan daya semu sebesar 6,0622 MVA. Demikian perbedaan hasil perhitungan manual dan hasil simulasi etap. Perbedaan hasil manualnya tidak terlalu jauh dengan hasil simulasi yang ada di etap. Kesimpulannya, kita dapat memahami cara pengoperasian program software etap dengan baik dan benar, dapat menggambar diagram garis sistem tenaga listrik, dan setting beberapa komponen pada software etap, dapat melakukan perhitungan jaringan distribusi tenaga listrik secara manual dan menggunakan software etap, meskipun ada perbedaannya. Sekian dan terima kasih dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.